Umar bin Khattab berasal dari keturunan Bani Adi. Ayahnya bernama Khattab bin Nufail. Sedangkan ibunda Hantamah binti Hisham melahirkan bayi Umar 13 tahun setelah peristiwa penyerangan pasukan bergajah. Itu berarti usia Umar 13 tahun lebih muda dari Nabi Muhammad. Nama lengkap beliau adalah Umar bin Khattab bin Nufail bin Abdul Uzza. Nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW pada kakek yang ketujuh, yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Wajahnya putih agak kemerahan, tangannya kidal dan memiliki kaki yang lebar sehingga langkah kakinya cepat. Seiring masa remaja, Umar gemar bermain gula dan berkuda. Umar termasuk pemuda yang cerdas, pandai bersyair, berretorika di depan umum. Meskipun ayah Umar orang yang terpandang, namun keluarga mereka tidak kaya. Maka Umar harus bekerja sebagai penggembala unta di pinggiran kota Mekah. Tak jarang ia dipukul ayahnya jika dirasa pekerjaannya kurang memuaskan. Berkat didikan keras dari ayahnya, Umar tumbuh menjadi pemuda yang berhati keras dan berperangai kasar. Seperti kebiasaan orang-orang jahiliyah, Umar memuja Tuhan berhala dan suka minum minuman keras. Ketika Nabi Muhammad mulai berdakwah, Umar merasa ketenangannya terusik. Terlepas dari benar atau tidaknya ajaran yang dibawa Muhammad, aku lebih membenci kondisi kaum Quraisy sekarang. Mereka terpecah belah dan merusak tatanan pemerintah. Padahal sebelum Islam datang, semuanya berjalan lancar. Umar berteman dengan Abu Jahal, pembenci Islam nomor 1. Maka dari itu Umar tidak melarang ketika Abu Jahal menyiksa budaknya yang ketahuan masuk Islam. Selain orang lemah, para sahabat yang dekat dengan Nabi juga diperlakukan tidak baik. Baginya menyiksa mereka merupakan kesenangan tersendiri. Walaupun terkadang Umar berpikir bahwa apa yang dilakukannya tidaklah benar. Mereka tangguh dan sangat keras kepala mempertahankan akidahnya. Apakah Islam memang seistimewa itu? Bahkan mereka rela untuk mempertaruhkan hidupnya. Entahlah, aku juga tak habis pikir. Dalam doanya, Nabi Muhammad pernah menyebut tentang Umar. Ya Allah, kokohkanlah Islam ini dengan salah seorang dari dua orang yang paling engkau cintai, Umar bin Al-Khattab atau Abu Jahal bin Hisham. Di suatu malam, Umar berjalan-jalan tanpa tujuan yang jelas. Takdir mengantarkan kedua kakinya melangkah sampai ke depan Masjidil Haram. Umar melihat Nabi Muhammad sedang sholat di dekat Ka'bah. Ia lalu menyelinap di balik tirai Ka'bah. Demi Allah, ini adalah kata-kata tukang syair seperti yang orang-orang katakan. Ternyata Rasulullah sedang membaca surat Al-Haqqah ayat 40 hingga 41. Umar terkejut mendengar bacaan Rasulullah yang seolah-olah merespon apa yang sedang dipikirkannya. Kalau yang ini seperti perkataan tukang tenung. Lalu Rasulullah melanjutkan bacaannya di surat Al-Haqqah ayat 42 hingga 43. Umar kembali terkejut mendengar bacaan Rasulullah. Ia lalu bergegas meninggalkan tempatnya. Melalui peristiwa itulah awal mula Islam menyusup ke relung hatinya. Namun kebencian terhadap Islam sudah terlalu besar. Fanatisme kesukuan dan ajaran nenek moyang terlalu kuat mencengkeramnya sampai ke ubun-ubun. Umar mengabaikan suara hati kecilnya untuk membenarkan tentang Islam. Aku harus mengambil keputusan. Dengan langkah kaki yang besar dan membawa kemarahan, Umar berniat menghabisi nyawa Rasulullah. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah dari Bani Zuhrah. Wahai Umar, mau pergi kemana engkau dengan pedang di tanganmu itu? Aku akan menghabisi Muhammad. Nu'aim yang mendengar jawaban Umar berusaha menggagalkan rencananya.
Jika Muhammad meninggal, lalu bagaimana nasibmu nanti? Aku tidak yakin Bani Hashim dan Bani Zuhrah akan diam saja melihat Muhammad dibunuh. Aha, apakah engkau sedang mengancamku? Atau jangan-jangan engkau telah menjadi pengikut Asyobiyah? Orang Quraisy menyebut mereka yang baru keluar dari agamanya dan masuk ke agama baru seperti Islam disebut Asyobiyah. Wahai Umar, apakah engkau telah mendengar tentang ini? Saudara perempuanmu beserta suaminya telah menjadi pengikut Asyobiyah. Apa katamu? Umar langsung berbalik arah menuju rumah Fatimah, adik perempuannya. Sesampainya di sana, Umar berjalan mengendap-endap dan mencari arah suara. Ternyata Khobab bin Al-Arad tengah membacakan Sohifah atau lembaran Al-Quran kepada Fatimah dan Sa'id bin Zaid. Khobab membacakan beberapa ayat dari surat Toha. Sepertinya ada yang datang. Aku harus segera bersembunyi. Kemudian Khobab memberikan kode kepada Fatimah dan Sa'id untuk menyembunyikan Sohifah dan menyuruh mereka diam. Umar masuk begitu saja ke dalam rumah adiknya tanpa mengucapkan salam. Tadi, suara apa itu? Maksudku, apa yang sedang kalian baca? Apa maksudmu, wahai Umar? Kami hanya berbincang berdua saja seperti biasa. Duduklah, aku buatkan minuman untukmu. Sudahlah, tak perlu kalian tutupi lagi. Aku telah dengar bahwa kalian berdua masuk Islam. Pasangan suami istri tersebut kaget mendengar tuduhan Umar yang tidak salah. Suami Fatimah, Sa'id bin Zaid, memberanikan diri menghadapi Umar. Wahai Umar, bagaimana jika kebenaran itu berada pada selain agamamu? Fatimah membantu suaminya untuk berdiri, namun Umar menamparnya dengan keras. Wahai Umar, sadarlah jika kebenaran itu ada pada selain agamamu, maka bersaksilah bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan bersaksilah bahwa Muhammad adalah Rasul Allah. Tiba-tiba muncul rasa penyesalan dalam hatinya saat melihat darah mengalir dari wajah Fatimah. Maafkan aku. Umar termenung beberapa saat. Maukah engkau tunjukkan kitab yang tadi kalian baca dan bacakanlah untukku? Tidak, engkau itu najis. Kitab ini hanya boleh disentuh oleh orang-orang yang suci. Jika engkau penasaran dengan isinya, maka bersihkanlah dirimu dulu. Setelah Umar mandi, Fatimah memberikan Sohifah tersebut kepada Umar. Surat yang dibacanya adalah Toha ayat 14. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. Maka sembahlah aku dan dirikanlah solat untuk mengingat aku. Alangkah indah bacaan Al-Quran ini. Aku tidak sabar ingin segera bertemu dengan Muhammad. Khobab yang mendengar pengakuan Umar langsung keluar dari persembunyiannya. Wahai Umar, aku senang sekali mendengarnya. Sesungguhnya Rasulullah pernah berdoa agar salah satu dari kalian, Umar dan Abu Jahal, akan masuk Islam. Doa itu sekarang dikabulkan oleh Allah. Pasti Allah sangat mencintaimu, wahai Umar. Rasulullah sedang berada di Darul Arqam. Temuilah beliau di sana. Baik, aku ke sana. Umar berpamitan dan mempercepat langkahnya menuju lereng Bukit Sofa, tempat markas umat Islam. Siapa yang datang? Kenapa kalian berbisik-bisik? Ada Umar di depan pintu. Dengan pedang di tangannya. Beritahu Rasulullah di ruangannya tentang kedatangan Umar. Baik. Bukakan pintu untuknya. Jika ia datang dengan niat baik, kita harus membantunya. Namun, jika ia datang dengan niat buruk, aku sendiri yang akan mematahkan leher dengan pedang miliknya. Baiklah. Rasulullah berjalan ke sebuah ruangan tempat dipersilahkannya tamu yang berkunjung. Beliau mendapati di sana sosok Umar. Tidakkah engkau akan berhenti dari tindakanmu, wahai Umar? Hingga Allah menghinakanmu dan menimpakan bencana sebagaimana yang terjadi pada Al-Walid bin Mughirah? Ya Allah, inilah Umar bin Khattab. Kokohkan Islam dengan Umar bin Khattab. Orang-orang terkejut melihat Rasulullah mengeraskan suaranya. Namun mereka lebih terkejut lagi mendapati respon dari Umar. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Dan aku bersaksilah
bahwa Muhammad adalah Rasulullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umar masuk Islam 3 hari setelah Hamzah bin Abdul Muthalib. Dengan masuk Islamnya 2 orang yang berpengaruh bagi kaum Quraisy, yaitu Hamzah dan Umar, telah membangkitkan rasa percaya diri kaum muslim. Oh, Umar. Aku pikir siapa yang datang? Ada apa ini? Aku hanya ingin memberitahukan kepadamu tentang satu hal yang penting. Apa hal penting itu sampai engkau berkunjung ke rumahku? Aku telah beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Mulai saat ini, aku akan berada di sisi Muhammad, melindunginya dan membenarkan segala perkataan serta perbuatannya. Aku doakan agar Tuhan mengutukmu dan apa yang engkau bawa. Selain Abu Jahal, Umar juga mendatangi Jamil bin Ma'mar, seorang laki-laki penyambung lidah kaum Quraisy, untuk memberitahukan tentang keislamannya. Hei, kalian semua dengarlah. Orang ini mengaku telah menjadi penganut Sobiah. Dia adalah Umar bin Khattab. Kalian semua dengar kan? Hah? Benarkah itu? Benarkah itu, wahai Umar? Ya, aku memang telah masuk Islam dan meninggalkan sesembahan berhala kalian. Tatapan kebencian tampak dari satu persatu pandangan kaum musyrikin. Sergap dia! Terjadilah pertarungan antara Umar seorang diri dengan beberapa orang Quraisy. Mereka tampak kepayahan satu sama lain, begitu pula dengan Umar. Akhirnya pertarungan usai tepat ketika matahari bersinar terik di atas kepala mereka. Lakukan apa yang kalian suka. Demi Allah, aku tidak akan berhenti meskipun jumlah kalian lebih banyak dari ini. Suatu sore, Umar berbincang dengan Nabi Muhammad. Wahai Rasul, bukankah saat ini kita berada dalam kebenaran? Iya, demi Allah, hidup dan mati kita dalam kebenaran. Lantas, untuk apa kita bersembunyi-sembunyi? Sekarang saatnya kita keluar dan menampakkan kebenaran agar tidak semakin banyak orang yang tersesat. Kami telah menunggu orang seperti engkau, wahai Al-Faruq. Rasulullah memberikan gelar kepada Umar bin Khattab dengan Al-Faruq, yang artinya pembeda. Umar mampu membedakan antara kafir dan iman dengan menunjukkan keislamannya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menempatkan kebenaran di lisan dan hati Umar. Sekarang tidak ada lagi ketakutan untuk sholat di samping Ka'bah seperti dulu. Tidak ada lagi ancaman untuk duduk bermusyawarah di sekitar Ka'bah. Tidak ada lagi kekhawatiran akan diserang saat bertawaf. Serta kaum muslim tidak segan membalas apabila diperlakukan kasar oleh kaum musyrik. Umar bin Khattab terus mendakwahkan Islam ke semua orang, dan berkat usahanya itu banyak orang yang menerima Islam. Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat yang ikut hijrah ke Yasrib, sekarang dikenal sebagai Madinah, untuk mengikuti perintah Rasulullah SAW. Ketika hendak berangkat, beliau berkata kepada kaum Quraisy, "Wahai orang-orang yang berwajah kusam, ketahuilah aku akan berhijrah. Siapapun yang ingin meninggalkan ibunya, anak-anaknya menjadi yatim, atau istrinya menjadi seorang janda, maka temui aku di balik bukit ini." Kaum Quraisy pun terdiam, dan tidak ada seorang pun yang berani menghalangi Umar untuk hijrah ke Yasrib. Umar bin Khattab merupakan sosok pemberani dan terdepan dalam membela agama Allah. Hal tersebut dibuktikannya dengan keikutsertaannya dalam setiap peperangan melawan kaum musyrikin bersama Rasulullah SAW. Sampai pada suatu masa, Rasulullah SAW wafat, dan dipilihlah Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah kaum muslimin. Semasa kekhalifahan Abu Bakar, Umar terus memberikan kontribusi besar untuk Islam. Salah satunya, Umar mengusulkan pembukuan Al-Quran. Hal tersebut dikarenakan kekhawatiran beliau atas banyaknya penghafal Al-Quran yang syahid di medan perang. Ketika Khalifah Abu Bakar jatuh sakit dan merasa hidupnya tidak akan lama lagi, beliau memanggil para sahabat untuk bermusyawarah mencari pengganti beliau sebagai khalifah. Para sahabat pun berat memilih siapa yang pantas menjadi khalifah sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq. Mereka pun kembali menghadap Khalifah Abu Bakar dan menyerahkan sepenuhnya pilihan kepada beliau.
Dengan pertimbangan yang matang, Abu Bakar pun memilih dan mengangkat Umar ibnul Khattab sebagai penggantinya ketika beliau telah wafat. Abu Bakar berkata, "Sesungguhnya aku menggantikan pimpinan kalian itu kepada Umar ibnul Khattab. Maka dengar dan taatilah dia. Aku tidak memilihnya berdasarkan hawa nafsuku. Aku memilihnya karena Allah dan Rasulnya dan untuk kebaikan umat muslim. Jika dia berbuat adil, maka itu adalah prasangka baikku. Jika tidak, maka setiap orang akan menanggung dosa perbuatannya. Hanya kebaikan yang aku harapkan dari dia, dan aku tidak mengetahui perkara gaib. Dan akan diketahui siapa yang berbuat zalim nanti di hari bumi dibolak-balikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh." Itulah sepenggal surat pengangkatan Umar oleh Abu Bakar. Sepeninggal Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab menyampaikan pidato kenegaraan di hadapan kaum muslimin. Sayyidina Umar mengawali pidatonya dengan mengucapkan hamdalah, salawat, dan memaparkan beberapa jasa Sayyidina Abu Bakar. Setelah itu, dia baru menyampaikan pidato intinya. Beliau berkata, "Saudara-saudara, aku hanya salah seorang dari kalian. Kalau tidak karena segan menolak tawaran Khalifah Rasulullah Abu Bakar As-Siddiq, aku pun enggan untuk memikul tanggung jawab ini. Allahumma ya Allah, aku ini sungguh keras, kasar, maka lunakkanlah hatiku. Allahumma ya Allah, aku sangat lemah, maka berikanlah kekuatan. Allahumma ya Allah, aku ini kikir, jadikanlah aku orang yang dermawan bermurah hati." Tiba-tiba Umar bin Khattab berhenti sejenak. Setelah orang-orang lebih tenang, beliau melanjutkan pidatonya. "Allah telah menguji kalian denganku dan mengujiku dengan kalian. Sepeninggal sahabat-sahabatku, sekarang aku yang berada di tengah-tengah kalian. Tidak ada persoalan kalian yang harus aku hadapi lalu diwakilkan kepada orang lain selainku. Dan tak ada yang tak hadir di sini lalu meninggalkan perbuatan terpuji dan amanah. Kalau mereka berbuat baik, maka akan aku balas dengan kebaikan. Tetapi kalau melakukan kejahatan, terimalah bencana yang akan kutimpakan kepada mereka." Umar ibnul Khattab menjalankan tugas kenegaraan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Beliau melanjutkan dan menyempurnakan tugas-tugas Abu Bakar As-Siddiq. Pada masa pemerintahannya, Umar juga meletakkan dasar-dasar kenegaraan yang belum ada pada masa sebelumnya. Dan hal ini merupakan kelebihan Umar radhiyallahu anhu. Dasar-dasar kenegaraan yang dibuat Umar radhiyallahu anhu antara lain, beliau yang pertama disebut sebagai Amirul Mukminin. Beliau yang menetapkan kalender Hijriah. Beliau yang pertama menghukum pembuat fitnah. Beliau pula yang pertama membuka berbagai negara Islam. Beliau yang pertama membuka mahkamah atau pengadilan negara. Dan beliau pula yang pertama mengangkat hakim di berbagai belahan negeri. Umar radhiyallahu anhu sejatinya merupakan orang dengan pribadi yang mulia. Ketika masa jahiliyah, Umar ibnul Khattab adalah orang yang tegas dan disegani. Setelah masuk Islam, sifat itu lebih sempurna lagi. Beliau menjadi orang yang tetap tegas dan disegani, baik oleh muslimin maupun musyrikin. Beliau adalah orang yang sangat kuat, berwibawa, zuhud, adil dan penyayang, serta sangat alim dan faqih. Perbuatan dan perkataannya banyak mencocoki Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah seorang pemimpin yang penuh perhatian kepada rakyatnya. Pada suatu malam, beliau keluar dalam kegelapan bersama Aslam, budak beliau. Mereka menuju Hirotul Waqin, tempat dekat Madinah. Ketika di suatu gunung, mereka melihat api yang menyala. Maka Al-Faruq berkata, "Wahai Aslam, sesungguhnya di sana ada kafilah yang diterpa malam yang dingin. Mari kita pergi ke sana." Mereka pun berjalan cepat menuju api tersebut. Ketika sampai, mereka melihat perempuan bersama anak-anaknya menunggu panci yang ditaruh di atas api. Sementara anak-anaknya menangis karena menahan lapar yang sangat. Umar dan Aslam pun berjalan cepat menuju gudang penyimpanan tepung, dan Umar mengeluarkan sekantong tepung dan lemak. Umar berkata, "Angkat semua ini agar aku bisa membawanya." Aslam menjawab, "Biarkanlah aku yang mengangkatnya, wahai Amirul Mukminin." Namun Umar menjawab,
apakah engkau yang akan menanggung dosaku pada hari kiamat? Maka Aslam pun mengangkat tepung itu di pundak Umar. Kemudian mereka menuju tempat wanita tadi dengan cepat. Umar segera meletakkan tepung tersebut dan beliau pun mulai meniup kayu dan memasaknya. Setelah tepung matang, panci diturunkan dan beliau pun berkata, "Berikan kepadaku piring." Maka wanita itu memberikan piring besar. Umar menuangkan masakan itu dan berkata kepada wanita tadi, "Biarkan anak-anakmu makan, aku yang akan menuangkannya." Begitu seterusnya sampai anak-anak itu kenyang. Meskipun Umar sudah berusaha menjadi pemimpin dengan sebaik-baiknya, tapi ternyata ada saja pihak yang tidak menyukai Umar, bahkan beberapa di antaranya tidak segan untuk menyakiti Umar. Salah satu di antara mereka adalah Abu Lu'lu'ah. Ia adalah seorang Persia bekas tawanan perang yang tinggal di Madinah. Abu Lu'lu'ah tidak menyukai Umar atas ketidaksukaannya itu terus tumbuh hingga akhirnya mendorong dia melakukan pembunuhan terhadap Umar. Perbuatan itu ia lakukan pada bulan Zulhijjah tahun 23 Hijriah. Seperti subuh-subuh sebelumnya, Umar memimpin sholat subuh. Tanpa ia duga muncullah Abu Lu'lu'ah dari persembunyiannya dekat tempat Umar. Ia menusuk Umar berkali-kali hingga akhirnya Umar terluka parah. Umar yang kesakitan akhirnya berbaring dan imam sholat digantikan oleh Abdurrahman bin Auf. Kemudian Abdurrahman bin Auf mempercepat sholatnya agar bisa lekas menolong Umar. Sementara itu sebagian orang mengejar Abu Lu'lu'ah hingga Abu Lu'lu'ah terkepung dan dia bunuh diri. Selepas sholat subuh selesai, Abdurrahman bin Auf serta para sahabat lain menolong Umar. "Wahai Khalifah, engkau terluka parah, kami segera menolongmu." "Nanti saja, aku ingin menunaikan sholatku yang tertunda tadi." Umar berusaha menjelaskan kepada para sahabatnya, "Sesungguhnya tidak ada alasan bagiku untuk meninggalkan sholat, wahai Abdurrahman. Selama tubuh ini masih kuat, aku akan senang hati menunaikan ibadah tersebut. Lebih baik sekarang kau bantu aku melilitkan kain di badan agar tidak banyak darah yang mengucur." Dengan wajah yang sedih, Abdurrahman beserta para sahabat yang lain melilitkan kain di atas